Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 sekolah dasar. Pelajaran kita hari ini adalah tentang makna kandungan surat At-Tin. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik anak-anak ibu semuanya, silakan anak-anak ibu persiapkan buku dan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran dengan metode ceramah, diharapkan anak-anak ibu mampu memahami makna kandungan surat At-Tin. Sebelum kita menjelaskan tentang makna kandungan surat At-Tin ayat per ayat, mari kita lihat terlebih dahulu sekilas tentang surat At-Tin. Yang pertama adalah nama At-Tin itu diambil dari kata At-Tin yang terdapat pada ayat pertama, yaitu Wat-Tin, artinya buah tin. Yang kedua, surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95. Surat At-Tin jumlah ayatnya adalah 8 ayat. Surat At-Tin turun di Mekah. Karena dia turun di Mekah, maka surat At-Tin ini termasuk golongan surat Makkiyah. Baik anak-anak semuanya, sekarang kita masuk untuk menjelaskan makna kandungan surat At-Tin. Kita mulai dari ayat yang pertama, Wattini wazzaitun, yang artinya adalah demi buah tin dan buah zaitun. Pada ayat pertama ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Coba anak-anak ibu perhatikan gambar ini. Gambar apakah ini? Ini adalah gambar buah tin. Ya, yang banyak dibudidayakan oleh orang pada zaman sekarang ini. Kenapa orang banyak membudidayakan buah tin ini? Karena banyak manfaatnya. Di antara manfaatnya adalah, yang pertama, buah tin itu bisa mengencerkan dahak. Jadi ketika kita terkena penyakit batuk, maka bisa mengencerkan dahak ketika kita mengkonsumsi buah tin. Yang kedua, menghancurkan batu pada saluran air seni. Yang ketiga, bisa menggemukkan badan. Jadi ketika anak-anak ibu yang kurus-kurusnya ingin gemuk, maka konsumsilah buah tin. Yang keempat, dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Selanjutnya, wazzaitun. Allah bersumpah dengan buah zaitun. Coba anak-anak ibu perhatikan, ini adalah gambar buah zaitun. Ya, apa yang bisa kita ambil dari zaitun? Zaitun itu adalah buah yang memiliki kandungan minyak yang berlimpah. Jadi, zaitun ini bisa diolah untuk menjadi minyak. Bisa dimanfaatkan bagi daerah yang sedikit produksi minyaknya. Selanjutnya ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua Allah bersumpah dengan Bukit Sinai. Apa itu Bukit Sinai atau Gunung Sinai? Adalah gunung yang terletak di sepenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa dinamakan dengan Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa? Karena di gunung inilah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Rasulullah SAW pada malam Mi'raj pun pernah berhenti di gunung ini untuk melaksanakan salat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat ini. Selanjutnya pada ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi Mekah, demi kota Mekah yang aman. Jadi kota Mekah itu merupakan kota yang paling aman karena Allah menjamin siapapun yang memasuki kota Mekah terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura. Selanjutnya pada ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Coba kamu perhatikan,
Apakah lebih bagus bentuk kita daripada binatang? Ya, tentu saja lebih bagus bentuk kita daripada binatang. Tetapi pada ayat yang kelima, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, walaupun kita diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, tetapi kita dapat turun derajatnya apabila kita tidak menggunakan pengetahuan, sikap dan perilaku kita di jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata lain, pengetahuan, sikap dan perilaku kita telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya. Selanjutnya, contoh kelebihan manusia dari makhluk lain. Apa contoh kelebihan kita dari makhluk lain sehingga kita bisa dikatakan paling sempurna? Yang pertama, manusia itu bertutur kata lemah lembut dan santun. Yang kedua, manusia itu berpakaian menutup aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Yang ketiga, manusia itu memilih makanan atau mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Yang keempat, manusia itu berkumpul dan bersilaturahmi sesama teman dengan baik dan tidak saling menyakiti. Dan yang kelima, manusia itu menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal yang dibolehkan oleh agama. Inilah kandungan surat ayat yang keenam yang dijelaskan oleh Allah bahwa manusia itu tidak akan hina apabila mereka beriman dan melaksanakan amal soleh. Ya, orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ya, coba anak-anak ibu perhatikan contoh orang yang beriman dan beramal soleh. Yang pertama itu adalah orang yang melaksanakan sholat. Itu adalah bukti orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah gambar orang yang peduli terhadap sesama dengan memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan. Dan gambar yang ketiga adalah anak yang membantu temannya yang dalam kesulitan. Temannya terjatuh bukan ditertawakan tetapi ditolong. Selanjutnya pada ayat yang ketujuh. Pada ayat yang ketujuh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Jadi apa yang kita lakukan di atas dunia ini nanti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga dia terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Selanjutnya pada ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Dia adalah Allah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Allah itu adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi, Allah ketika kita melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Ya, dan ketika kita berbuat baik, Allah juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Itu dijanjikannya balasannya adalah surga. Baik, anak-anak ibu semuanya, sampai disinilah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami tentang surat At-Tin dan juga kandungan yang terdapat dalam surat At-Tin. Nanti untuk tugas akan ibu kirimkan dalam bentuk Google Form. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang sudah mendampingi anak kita belajar di rumah. Kita akhiri pelajaran kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.